sebuah bisnis online yang perlu untuk dikaji dari sudut pandang hukum fikihnya. Bisnis online tersebut biasa disebut dengan mystery box. Dalam hal ini, si pembeli memesan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat benda-benda misterius yang ditaruh di dalamnya dengan cara acak. Terkadang si pembeli mendapat hadiah yang besar seperti HP, kamera, dan hadiah yang lain. Dan terkadang si pembeli mendapat hadiah yang kecil seperti gelang karet, masker, gelang mainan, dan yang lain. Mungkin dari para mubahisin langsung jawaban apa saya sanggah dulu. Langsung jawaban ya. Ini Imam Pak Lulus bata-bata. Ya, silakan. Nah, ini sederhana moderator. Ini saya kembalikan kepada bentuk akadnya, bagaimana cara akad, semacam siwotnya, bagaimana cara pembelian itu, dan yang menjadikan itu akad seperti apa gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tasawurnya dulu, untuk tasawur deskripsi masalahnya. Yang pertama, akadnya itu seperti apa? Ini sailnya dari Majelis Musyawarah Al-Birawi SBM. Mungkin ada sailnya ya, silakan. Ya. Tasawur akadnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, jadi dari penanggung jawab soal ada banyak yang berhalangan. Ya, seperti ini. Di beberapa aplikasi itu seperti Shopee, ada juga Akulaku dan beberapa aplikasi yang lain. Biasanya di sana menawarkan sebuah box hitam. Ya, warnanya cuman, tapi dari box itu memiliki banyak isi bermacam-macam. Ya, seperti di deskripsi ada yang berisi gelang karet, HP, kamera, bahkan hadiah-hadiah yang besar. Box itu memiliki harga sesuai isinya. Jadi seandainya hadiahnya itu di dalamnya berisi HP, maka harganya juga akan semakin tinggi. Iya. Ya, bentar. Dan ini dulu, ini. Ya, silakan sampai dulu. Bentar dulu. Itu prakteknya mungkin kalau yang punya Shopee tahu. Shopee itu ada toko yang menjual mystery box, yaitu kardus yang isinya itu macam-macam. Ini harganya ada yang 70.000, ada yang 50.000. Hadiah utamanya itu biasanya iPhone 11. Itu kardusnya banyak. Kadang ada orang yang beli 10 kardus. Ada yang isinya cuma serpet, ada yang isi tisu. Yang beruntung, yang menjadi tujuan adalah ingin mendapatkan iPhone itu. Jadi ini praktek di lapangannya. Semua kardus itu berisi benda. Cuman bendanya remeh karena hadiah utamanya adalah iPhone. Harganya tetap 70. Sepakat kan yang lain kan? Prakteknya memang seperti ini sudah. Coba jelaskan. Bentar. Ini dari Said dulu, Said. Ya. Ya, jadi mungkin setelah ini bisa download aplikasi Shopee biar paham seperti itu. Ya, bagus. Jadi kalau di Shopee itu memang biasanya ada apa ya? Harganya biasa 10.000. Hadiahnya bisa iPhone, memang seperti itu. Tapi dari deskripsi ini memang ada gambarnya itu berbentuk kotak. Isinya misterius. Tak jelas apa isinya. Nah, harganya beragam. Jika beli kotak yang lebih mahal, maka hadiahnya akan semakin besar. Jika beli kotak yang lebih murah, maka hadiahnya akan semakin murah. Cuman dari harga yang ditentukan, isi kotaknya tidak tentu apa isinya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang sependapat. Ya. Maksudnya bukan harganya itu tergantung isi. Tidak, tapi kita murni beli kardus yang isinya bervariasi. Nah, ini sama itu kan beda toko. Ada toko dari toko A itu menjual mystery box dengan harga 70. Ada yang 50 kardusnya lebih kecil. Isinya bervariasi. Harga kardusnya sama. Kalau yang mau beli varian yang 50 ya silakan, yang 70 silakan. Ya, dari saya sepakat. Iya. Bentar. Sebelum kita ke jawaban. Bentar, santai Kak aja. Gini. Sebelum kita ke jawaban, emang bener-bener ada itu ya misteri box. Bentar. Soalnya yang benar hadiah utama anggap saja iPhone, ya.
Anggap saja iPhone. Saya soalnya tadi malam udah mau tolak kitab internet gitu loh. Yang dimaksud dengan Google, ya itu larinya dari mystery box itu. Andaikan emang bener-bener ada dapat iPhone 13 Pro Max banyak itu. Nah itu pendapatnya itu sama bisa dikatakan ring ya. Saya punya menjual mystery box, hadiahnya iPhone Pro Max terus Kita yang mendapatkan mystery box itu teman saya sendiri, disuruh beli sendiri, terus di komen biar orang-orang pada percaya. Intinya dari mystery box di sini unsur pertama adalah penipuan ya Mbak. Oke, itu nanti model pada jawaban nanti itu. Pak Moderator, mungkin semuanya sepakat ya, paham ya. Nah ini saya tawarkan khususnya pada tim Musohe. Ini kan jual beli online kan? Ini jual beli online. Nah coba kita telisik keputusan tentang jual beli online. Saya rasa itu keputusannya memang bermacam-macam, tapi yang lebih pas itu adalah akad salam. Ya kan? Enggak, takutnya ini asumsi deskripsi masalah yang salah akan melahirkan asumsi jawaban yang salah. Di soal ini ditertera jual beli. Coba kita lihat jual beli online itu akan apa? Ternyata itu kan salam bukan bai'ul wa'i, bukan. Intinya Saya ini minta pertimbangan. Ada memang keputusan di kalau punya keputusan Jebel Kot karya Lirboyo, di sana jual beli online memang diputuskan bai'ul wa'i. Tapi yang lainnya Forum Jawa Madura itu semuanya memutuskan bahwa ini akan salam. Saya minta pertimbangan dulu, ini yang mau kita ambil yang mana? Kalau kita ambil B, maka mari kita fokus ke B, atau salam silahkan. ini ada permintaan dari pihak Mubahitin baik kepada Musoh ataupun Muhadir, mungkin bisa memberi arahan. Mau diarahkan ke jual beli biasa, biasa apa dimasukkan kepada akad salam seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam menyikapi zaman yang semakin kompleks atau istilah sekarang zaman industri 4.0, sehingga kajian-kajian ini bermunculan, kajian-kajian ini bermunculan. Memang sebagaimana disampaikan oleh sebagian mubahisin, ada hasil keputusan yang di situ adanya jual beli online itu tidak diperbolehkan karena termasuk bai'ul ghaib dan seterusnya. Ada. Tapi saya sendiri kebetulan di LDM PCN Busampan ini kebetulan ada dari sebagian anggotanya itu jadi perumus setiap musyawarah kubro di Lirboyo. Setelah kami teliti, ternyata itu keputusan karena terbawa oleh ilustrasi syair, sehingga keputusan itu termasuk keputusan mutaqaddimin. Jadi munculnya keputusan itu beredar itu masih belum mungkin secara umum kita yang ada di Sampang belum menggunakan sopo dan seterusnya. Sudah ada keputusan seperti itu. Dan kemudian dengan menyikapi berbagai kenyataan, ternyata aplikasi itu nyaman, bahkan dikenal oleh semua kalangan, sehingga ternyata tidak serumit yang kita bayangkan, sehingga akhirnya ada muncul jawaban tidak boleh dan seterusnya. Karena tadi dari berbagai bisnis online, bahkan terkadang bukan hanya barang yang di situ tahan lama di jalan, tapi barang-barang yang siap saji juga di-online-kan dan seterusnya, dengan sifat-sifat yang 90% nggak ada kebolongan, 90%. Karena nipu dengan online itu sekarang terlalu kecil. Nipu pakai online itu terlalu kecil karena masih ada yang banyak jutaan bahkan berapa untuk diambil otomatis dari selain bisnis online. Jadi nipu cuma 100.000, 200.000 tak langkung, istilah Sampangnya tak pokok. Sehingga dalam masalah bisnis online dari berbagai aplikasi yang ditawarkan, itu 90% adalah sepi dari penipuan, rata-rata adalah jujur. Karena tadi
semua pengguna aplikasi rata-rata paham bagaimana gaya penipu, mulai lupa membahas ongkir, mulai di situ selalu nawarkan bonus, kalau cash maka akan dapat sekian-sekian, kalau COD maka akan sesuai dengan pesanan. Inilah contoh gaya-gaya sudah bisa dipahami oleh masyarakat. Dan akhirnya dari bicara kami dengan sebagian teman-teman alumni Lirboyo, dan kebetulan sekarang masih aktif menjadi perumus di Lirboyo, salah satu dari pengurus LDM PCN Rosampang. Dan ternyata itu adalah, wah itu jawaban kuno bila kata saya, karena terilustrasi dengan apa yang diludah, terbawa dengan ilustrasinya Sail. Dan kebetulan memang pada saat itu kata langkung kita semua pun ada narasumber yang berilustrasi, kita pun ngangguk-ngangguk karena belum paham juga. Kalau semakin ajunan Sudirja dibohongi, tak bukan percaya. Makanya bila ada Mr. Bob dari Sail menontonkan demikian, langsung ditentang oleh musawirin yang lain, karena tadi semuanya bukan lagi hal tabu untuk masalah hidup di zaman industri 4.0 ini. Ya, ini berarti kita arahkan pada jual beli biasa, bukan akad salam seperti itu, karena dari deskripsi masalah Sail ini tidak menampilkan sifat-sifat yang terkandung dalam mystery box tadi. Ya, kita langsung masuk pada sesi pertanyaan, yaitu bagaimana hukum akad jual beli seperti atas. M2KD. Itu M2KD kita tomat. Terima kasih moderator atas waktunya. Ya dari tadi dari mutar enggak diberi. Jadi saya ini saya kategorikan bai'ul gharar. Jadi dalam hal ini deskripsinya ketika dibaca ini termasuk bai'ul gharar. Dalam unsur Mr. Box itu ada di teman-teman saya kemarin itu beli 50.000. Hasil 5 kotak itu hasilnya hanya gelang itu, bentuk gelang. Jadi ini sebuah penipuan. Hal ini tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban pertama dari M2KD bahwasannya ini dimasukkan pada bai'ul gharar sehingga tidak diperbolehkan. Terus yang tadi dari silakan. Lah, saya ini hampir sama ya, tapi bukan bai'ul gharar. Kami tetap bersikukuh untuk tidak diperbolehkan karena cara kerjanya di sini sudah jelas bagi kami. Dan yang kedua, di sini kami masukkan kepada bai'ul hasoh, karena ini di zaman Rasulullah ini pernah terjadi kayak gini. Ya. Nah, ini saya berarti ini tetap tidak boleh ya? Iya, tidak boleh. Nah, ini saya ingin mencari yang boleh biar berbeda. Yang membolehkan ada? Ini saya begini. Ini dari Mampak Lulung Bata-Bata. Silakan kalau memang boleh. Oke. Jadi ini yang pertama, mojib yang pertama mengatakan tidak boleh, kedua sama tidak boleh. Cuma yang pertama dimasukkan bai'ul gharar, yang kedua bai'ul hasoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya membolehkan? Ini macam logika ya. Jadi pertama ada dalam kutubi itu ada semacam konsep, ada yang sebuah hukum yang bentuknya ilustrasi seperti Buya Mustarsyidin. Nah, kalau konsep maka yang harus berpikir itu kita, bukan ibarat. Nah, kemudian moderator, saya ini berlatar belakang dari sebuah konsep baik. Kenapa di dalam hal ini diperbolehkan moderator? Itu kan nanti bai'ul gharar dan semacamnya larinya kepada apa moderator? Larinya kepada maklumat, ya kan? Pada maklumat. Artinya benda yang kita beli itu harus maklum. Nah, kenapa saya di sini tetap maklum moderator? Karena memang dari awal moderator saya tidak membeli handphone, ya. Saya tidak membeli handphone. Dari awal saya tidak membeli gelang, tidak. Sehingga kalau saya membeli handphone, maka bendanya harus terlihat bahwa itu handphone. Nah, di sini yang saya beli memang dari awal bukan handphone, apa? Sebuah box yang berisi. Jadi yang harus saya ketahui moderator apa? Boxnya. Jadi dalam konsep ini ada semacam ada maksud, ada bendanya. Seolah-olah seperti ini moderator. Ketika saya membeli baju moderator,
yang saya inginkan penancengannya. Ya. Jadi saya membeli baju yang saya inginkan penancengannya. Apakah untuk mengesahkan akad ini saya harus melihat penancengannya? Kan tidak. Walaupun itu tujuan saya penancengan, tetap bajunya yang harus dilihat. Jadi di sini yang saya beli adalah boxnya. Walaupun tujuan saya isi itu yang menarik. Jadi menurut konsep makluman, saya rasa ini makluman. Masalah nanti pembahasan manfaat dari sebuah kardus nanti tak saya beri jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 jawaban, yang 2 sama. Yang pertama mengatakan dari yang 2 tadi tidak boleh karena termasuk bai'ul gharar, dan juga yang dari Darul Ulum Banyuanyar ini juga mengatakan tidak boleh, cuman alasannya termasuk bai'ul hasoh. Sedangkan dari Bata-Bata ini memperbolehkan karena menurut beliau ini sudah maklum. Artinya yang dibeli itu bukan isi dari boxnya, tapi melainkan kardusnya itu, boxnya itu yang menjadi itu. Ya, untuk selanjutnya kami angkat i'tirad. Mungkin dari para mubahisin yang lain ingin menyanggah atau bagaimana dari Ya, dari mana itu bai'ul gharar? ya. Kalau menurut saya bai'ul gharar, tapi deskripsi masalah tadi dijelaskan bahwa kalau beli box ini dapat ini, dapat itu. Ghararnya itu di mana? Itu kan sudah dijelaskan. Dapat kalau beli box ini nantinya dapat HP. Nah, di situ tuh ghararnya itu di mana? Ya, ini untuk istilah yang pertama dari Al-Faruqi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk M2, untuk jawaban dari M2KD itu kan memasukkan ini dimasukkan pada bai'ul gharar. Karena ini praktek nyata, temannya itu katanya membeli, ternyata membeli yang harga 50 dan isinya semua itu isi karet. Sehingga kata dari M2KD itu ini memasukkan pada ada unsur tipuan, sehingga dimasukkan pada bai'ul gharar seperti itu. Ya. Ya, makanya saya di sini menanyakan ghararnya di mana. Kalau menurut saya itu bukan bai'ul gharar, tapi bai'ul majhul. Nah, itu lebih tepatnya bai'ul majhul. Nah, gitu kan tidak. Ya, entah, ada bedanya. Bai'ul gharar itu memang ada bedanya. Majhul itu kan tidak ditahu isinya apa, kan. Nah, kalau gharar itu masih ada, cuma ada unsur penipuan, kan gitu. Nah, maka jelasnya di sini menurut kitab sunnah itu la yasihu bai'ul majhul. Sedangkan di kotak itu majhul isinya apa tak tahu. Sama seperti kita itu membeli pakaian, menjual pakaian, jual pakaian. Salah satunya tidak ditentukan, itu kan namanya bai'ul majhul, nggak tahu yang mana, kan gitu. Makanya saya di sini menanyakan ghararnya itu di mana. Kalau menurut saya ini bai'ul majhul itu lebih pasnya gitu. Ini menurut At-Taruki ini memasukkannya bukan pada gharar, tetap sebenarnya tetap ada, meskipun seperti harusnya bai'ul majhul ataupun bai'ul gharar sebenarnya masuk. Kami ya agak sepakat dengan bai'ul gharar dengan alasan yang sudah ditampilkan oleh Bata-Bata itu. Kemudian disekat oleh At-Taruki. Saya itu kurang memahami bai'ul gharar itu seperti apa. Ini sudah langsung baca takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Qadir, wa an bai'ul gharar wa huwa ma hufiya 'alaika amruhu min al-ghururi wa bai'ul kana kana ma'qudun alih bihi madhulan. Madhul ini termasuk gharar, sehingga itu gharar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang itu yang masuk oleh mustari. Iya, demikian. Intinya menurut tadi artinya majhul sama gharar itu sebenarnya sama, itu tidak ada bedanya karena tidak sama-sama tidak diketahui itu artinya itu apa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa an bai'ul gharar wa huwa ma hufiya 'alaika amruhu. Berarti sesuatu yang diketahui ini. Entah apa sebenarnya motor sebenarnya. Kemudian 'alaika amruhu min al-ghururi. Wa bai'ul gharar huwa wabai'ul gharar huwa kullu bai'in kana ma'qudun 'alaih fihi majhulan. Sesuatu yang itu tidak diketahui ini isinya apa dan ini isinya apa semacamnya. Iya kan, itu berarti hasilnya nanti itu. intinya wes ya.
Itu yang dari Mas. Silakan. Setelah kita kaji bersama, majhul itu apa? Sesuatu yang tidak diketahui. Terus sesuatu yang tidak diketahui itu menurut Nabi itu apa? Adalah gharar. Saya bacakan ibaratnya. Wala yajuzu bai'u majhulil qadri fa in qala bi'tu kabatu hadha subra. Paham kan? Lam yasiha al-bai' li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi naha an bai'il hurar. Jadi kan konteksnya dalam permasalahan ini membeli sesuatu yang tidak diketahui kadarnya. Tanggapi yang bata-bata ya. Yang sebetulnya yang menarik itu karena ternyata kenapa kok bata-bata itu meloloskan mystery box? Karena yang dimaksud untuk dibeli adalah kardusnya, bukan isinya. Itu kan bodoh. Maksudnya gitu. Maksud saya gini, kalau cuma pengen beli dus, kenapa ngapain harus ke mystery box yang harganya 70? Beli di toko 1.500 itu dapat dusnya Aqua sudah. Kan? Berarti ketika masyarakat yang ingin dibeli itu adalah mystery box, maka itu iktibar atau tidak? Tidak iktibar. Ibaratnya ini Al-amrod pakai dot ya, bukan pakai dot. Al-amrodul ijtimaiyah wa min syarril imar syira'ul awraq al-musammati biya nasib bahwa haramun alal mazahibil arba'ah. Kalau yang hidup di tahun, yang lahir di tahun sebelum 2000, dulu ada jual beli namanya ning-kening. Yang dibeli itu adalah kertas. Itu ada nomornya, nomor 3 maka itu. Nah, itu yang diiktibar, yang menjadi makud alaih atau mabik itu kertasnya apa hadiahnya? Hadiahnya kan? Berarti ketika ada orang yang saya ingin beli adalah kertas undiannya, ini kan tidak iktibar. Nah, di mystery box ini sama. Mabiknya itu adalah bukan boxnya, tapi isinya. Sehingga dari bata-bata itu ketika ada masyarakat yang memang ingin membeli dosnya itu tidak bisa diiktibar. Gitu. Ya, saya cukupkan dari sampean. Selanjutnya saya masukkan ke perumus dulu untuk menanggapi tentang yang terjadi, yaitu Mr. Bot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang jadi permasalahan tadi termasuk yang diungkapkan dari bata-bata mengatakan itu bisa boleh, karena yang diangkat itu adalah kardusnya. Nah, menurut saya ini memang harus jadi pertimbangan. Dalam artian hukum akad itu ada sah, ada haram juga, ada haram tapi sah, nah, ada juga haram juga batal ya. Jadi ketika kita sepakati ini yang mau diakad yang apa? Kalau kita mengatakan ini akadnya terhadap kardus, apakah ini nanti juga sah juga haram sekaligus batal atau hanya haram saja? Kalau yang diakad itu adalah memang yang dimaksud barangnya, barang yang dihasilkan dari kardus, itu mungkin dari semua musyawirin sudah sepakat itu batal, tidak boleh karena majhul, karena ya tidak diketahui, sehingga terjadi penipuan di sana. Nah, jadi kalau seandainya yang dimaksud kita adalah membeli kardus, memang meskipun yang kata di sini tadi bodoh ya, cuman dengan tujuan memang kita untuk mengesahkan akad itu, karena secara akad bisa sah dengan cara membeli kardus misalnya. Cuman ini yang perlu dimusyawarahkan ini, apakah seandainya hanya membeli kardus saja itu dianggap sah dengan tujuan mengharapkan hadiah yang ada dalam kardus tersebut. Sah tapi haram misalnya, atau haram sekaligus tidak sah. Ini yang perlu dimusyawarahkan. Ya, kembali ke saya langsung. Ini berarti ini langsung dasar ya, langsung saja ya. Sudah ya, saya paham dari muharir itu. Semua musyawirin sepakat bahwa ini bai'ul majhul, bai'ul majhul atau bai'ul gharar. Cuman sekarang kita pertimbangkan yang dari bata-bata saja. Seandainya ada masyarakat yang niatnya dari awal ingin membeli itu saja, itu iktibar atau tidak? Saya katakan lagi, itu tidak iktibar. Ibaratnya saya baca, itu yang menarik hati dari pembeli untuk membeli mystery box itu bukan dusnya, tapi isinya. Seandainya
jual belinya itu, saya jual dus harganya 70.000 tanpa isi, itu kan orang tidak bisa beli. Itu dijelaskan, itu sudah dijelaskan di fikih mu'asyarah. Gitu. Jadi makbul alaih itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Ibaratnya yang tidak itibar kalau wa min syarril kimar syira'ul awraq al musammatih biya nasib bahwa aramun alal madhahibil arba'ah. Syira'ul awraq ini prakteknya adalah ya nasib ya ning kening. Ya nasib ini kan ning kening melek kertas yang berisi nomor kemudian disesuaikan dengan hadiahnya apa. Ini tidak sah, bahkan haram. Kenapa? Karena awraq itu tidak sah dijadikan akad. Bahkan yang diiktibar dalam kasus ya nasib ini adalah hadiahnya, bukan kertasnya. Ya sama di Misteri Box kayak gitu juga. Bentar ini. Ya, bentar. Itu. Dan ini tidak ada bisa. dari bata-bata ini biar menanggapi yang punya jawaban. Silakan. Hukum itu dulu yang ada, bagaimana hukum jual beli di atas kita hukumi, kalau haram, makruh, gimana kita hukumi dulu. Nanti kalau pengen yang diperbolehkan nanti kita cari cara lagi, kita hukum yang ada dulu. Tunggu dulu ya, Ini tadi kan sudah dari bahwasannya kita sepakati dan dulu untuk sementara untuk hukumnya itu haram, seperti itu. Cuma ini kalau ya tidak sah. Kalau yang diangkat itu kardusnya ini bisa diitibar apa enggak, seperti itu. Seperti yang di dari bata-bata ini. Mungkin ini ada tanggapan dulu dari bata-bata. Nanti setelahnya ini udah tahu ya. Pertama saya menemukan sebuah ibarat bahwa orang yang mengatakan bodoh orang lain itu dia itu boleh bodoh. Pertama, tidak ada orang pintar mengatakan bodoh pada orang lain. Kemudian moderator, iya bukan kamu, tapi saya. Kemudian begini moderator, dari semua goror itu kan sebagai tendensi hukum. Jadi dari teman-teman ini kok seolah-olah sepakat dengan sesuatu, tapi konsepnya nggak enak gitu. Goror itu kan begini moderator, majhul. Jadi ketika sebuah makbul alaihnya majhul moderator, maka nanti itu tidak sah. Makanya amal muayyan ini ada semakin banyak. Gororun ini membahasan malau qala bitu ka'abdan min abidi. Amal muayyan, kalau muayyan contohnya begini. Fa maknahu ayyakul bitu kahadza. Saya mengatakan di dalam jual beli itu, makanya saya akan membedakan antara makbul alaih dan maksud. Jadi apa yang saya beli dan apa yang saya inginkan dari apa yang saya beli itu berbeda moderator. Jadi kalau membawakan teori majhul di sini moderator, maksudnya tidak majhul. Itu pertama. Kemudian moderator membawakan nanti kepada kertas al-awraq itu. Kenapa begini? Awraq itu dulu itu zaman kanak-kanak itu begini ya. Mohon maaf. Ini kertas, ini ada yang lihat kertas di belakang. Jadi kertas ini ditaruh di sebuah kotak. Ini nomornya nggak jelas. Ini yang saya beli. Ini dilihat dari sudut pandang manapun, kertas ini tidak bisa disahkan. Pertama karena manfaatnya dari hal ini saja tidak sah. Manfaatnya nggak ada. Beda dengan kardus moderator tadi. Kardus itu banyak manfaatnya kalau di sisi dari itu. Pertama, jadi kalau awraq yang dibawakan bisa saja mengharamkannya pertama bentuk kimar seperti tadi, dan kemudian dari bentuk bendanya yang sama sekali tidak ada manfaat. Memang dari awal kita harus membedakan antara hukum sah jual belinya dan hukum haramnya, itu harus dibedakan pertama kan. Kemudian moderator, kenapa saya mengatakan di sini boleh? Jelas boleh. Karena menutupi semua syarat, mencukupi semua syarat itu. Jadi kalau dari goror itu bukan konsep. Jadi bawakan konsepnya dulu. Dari konsep itu apakah ada yang salah? Benar semuanya. Jadi kalau dari teman-teman ini ada yang punya ibadah membedakan antara mabi dan maksud dari mabi, maka saya langsung terima ibarat itu. Maksudnya berbeda. Kalau maksudnya tidak maklum, itu tidak sah. Ini ada permintaan, Anda kan mengatakan boleh, yang antum perlu ngangkat kartu seboleh nih ya. Dan ini kan minta takbir yang dibacakan. Saya sederhana, ini kan melalui konsep kan, pakai konsep saya. Amal muayyan benar. Amal muayyan, makanya saya tadi membedakan ketika membeli benda sesuatu itu, apakah manfaatnya harus apa yang saya inginkan, gitu. Ketika benda itu bermanfaat tapi manfaatnya tidak saya inginkan, apakah tidak sah? Bukan begitu konsepnya. Jadi Anda perlu memahami makna konsep manfaat. Kemudian
amal muayyan fa maknahu ayyakula bi'tu kahadza. Itu muayyan sudah. Jadi dalam hal sofi itu ada jelas, dalam sofi itu bendanya jelas, box. Cuman yang dimaksudkan oleh semua orang itu adalah isinya yang menarik. Jadi maksud alihnya jelas, yang tidak jelas itu maksud dari seorang mustari itu. Kalau dari teman-teman punya ibarah, kalau maksud tidak maklum tidak esak, saya langsung terima. Ini terakhir ya, soalnya sudah masuk waktu Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu 'alal madhhabil arba'ah. Qala Syafi'i qalu la yasihu bai'ul ghaib inda ru'yatil aqidaini aw ahadihima sa'un kana al-mabi' ghaiban an majlisil aqdi raksan aw mawjudan bihi walakinnahu mustatirun lam yadhhar lahuma wala farqa baina dalik baina ayu sofa bisifatin ayu sofah bisifatin nabi min jinsin ka'an yuqala bi'tuka irdaban minal qamhi al-hibbi awil qamhi al-batti. Jadi di sini dipakai bai'ul ghaib, ada seseorang yang menjual sesuatu yang berada di dalam genggaman. Ini kan enggak ketahuan, baik dari si A, dari salah satunya atau dari keduanya, itu bai'ul ghaib itu kan gitu. Maka ini tidak diperbolehkan karena itu apa? Karena mustatirun lam yadhhar lahuma. Tidak terlihat keduanya, baik itu disifati nanti atau tidak. Maka ini tidak diperbolehkan, itu termasuk bai'ul ghaib. Iya, saya cukupkan dulu untuk yang tadi dari Muhammad Al-Muqaddas. Itu dapat kita asumsikan bahwa itu boleh. Namun, karena kenapa boleh? Secara dia kardus manfaat, dan tidak najis. Secara dia kan, secara dia. Dua itu sudah konsepnya. Tidak najis dan manfaat. Namun tidak bisa kita kesampingkan isi dari kardus itu. Saya baca ibaratnya. Di sini ada sebuah budak yang bisa nyanyi. Budak yang tidak bisa nyanyi harganya 1.000. Budak yang bisa nyanyi dihargai 2.000. Nah, itu loh. Buat apa menghargai 2.000? Buat apa menghargai 70.000 untuk kardus yang ada isinya? Gitu loh. Far'in fi bai'il qainati bi fathil qafi wa hiya jariyatul mughanniyatu. Faidah kana tusawi alfat biwairi inahi. Untuk nyanyi 1.000. Wa alfa ini ma'alina. Bisa nyanyi 2.000. Mun meledok hargana 1.500 kan. Ki. Mun meledus 1.500. Mun dus masih berarti esena 2.000. Oh, utang 2.000. Fa in ba'ah bi alfin sohal bai'u bila khilafin. Mun jual 1.500 besar besar sopan senyangga kan. Wa in ba'ahu bi alfaini bisa jual 2.000 besar. Fa fiha salasatu awjuhin dzakaruhumal haramain wa ghairuhu asahhuhuma yasihu bai'uha. Sah saja ya. Wabihi qala Abu Bakar al-Azdi li annaha ainun tahiratun muntafa'an biha fajaza bai'uha bi aksara min qimatiha. Kata ilakan al-awwal. Asani la yasihu. Qala huwa Abu Bakrin al-Mahmudi min ashabina li annal alfa tasiru fi maknal muqabil lina. Paulan 1.500 tapi petong bolo ngarep esena latasihu. Abu Bakar al-Mahmudi asalis in qasodal esena badalah wa illa fala qala syaihu. Ibaratnya saya rasa nestes. Kalau yang cuma pendapat tidak ibarat ya silakan saja moderator. Tolong dijelaskan lebih lanjut. Sambil menyamakan antara ghina, yaitu keahlian, keterampilan untuk nyanyi, dengan yang dibahas di soal ini. Soalnya kalau
di sini kita kan jelas bahwa si budak tersebut ada kelebihan. Itu maklum. Pertama, perlu diketahui bahwa jariyah kita samakan dengan box. Artinya apa? Dua benda ain yang bentuknya ain yang bisa diperjualbelikan, ya. Kemudian kedua itu punya harga tetap, bukanlah punya harga tetap, tapi punya harga patokan. Tapi kemudian harga patokan itu akan melonjak drastis dengan adanya unsur lain. Pertama, jariyah. Kedua, box, ada isi. Jariyah melonjak itu dibatalkan, tidak dianggap sah karena ghina itu tidak jadikan alat untuk jual beli, ya kan? Kedua, yang di box itu kemudian dianggap batal sama dengan ghina karena yang isinya itu majhul, juga tidak bisa untuk dijual beli. Mulai juga majhulin seperti yang kita ketahui, tentu kesamaannya jelas, gitu loh. Dua unsur yang membuat harga melonjak itu juga membuat batalnya, sama-sama membuat batalnya baik, gitu loh. Makanya saya rasa cocok ibarat ini untuk dijadikan ibarat tentang diskusi masalah ini. Dengan beberapa ibarat yang disampaikan oleh para muhaddisin, maka kajian ini sebelum kami sampaikan pada hasil kesimpulan dari apa yang disampaikan para muhaddisin, kajian ini sudah sering kali terjadi, Mr. Bob. Dengan kalau nggak salah setahun yang lalu pada saat itu di Al-Ahyar Bangkalan, mungkin dari teman Saifullah Khalil juga kebetulan, walaupun siapa saya lupa yang hadir, tapi yang jelas dari tim mencari takbir insya Allah mengikuti, ya, mungkin dari saudara-saudara yang hadir hari ini pun pada saat itu andaikan hadir di Al-Ahyar Labang Bangkalan, soalnya persis Mr. Bob itu saja, ilustrasinya saja juga sama, tapi ilustrasi di sana dicontohkan bahasanya adanya al-maksud fil mafi adalah mafil Bob. Memang dalam kajian sekarang berkembang nggak masalah apakah di situ al-maksud al-a'zam adalah mafil Bob atau ainul Bob, terserah dari ajunan mengarahkan dan mengilustrasikan. Tapi ya, kita dalam kajian ini marilah kita menyesuaikan al-ansab wal awqaf. Yang lebih fakta bagaimana, yang lebih pantas untuk kita kaji bagaimana tentang masalah Mr. Bob. Sehingga kalau memang al-ansab, bahasanya yang dicari dalam hal ini adalah merupakan mafil Bob, laisa ainal Bob. Seumpama kalau memang yang jadi maksud azam adalah mafil Bob, maka berarti arahan yang disampaikan oleh teman-teman bahasanya ini adalah kategori majhul dan seterusnya itu masuk. Nah kemudian kalau yang diarahkan adalah ainul Bob, maka disampaikan oleh teman kita Tabata itu masuk. Tapi tak langsung, kira-kira ansab wal awqaf napa bunten, bukan kok kami menolak dari teori ilustrasi teman kita dari bata-bata, tidak. Ini adalah merupakan langkah sebuah pendekatan, ya kita semuanya mendekatkan masalah ini. Sehingga kalau ternyata al-amsab wal awqaf, kira-kira dari musawirin itu setuju mafil Bob apa ainul Bob? Mafil Bob, jadi kami tidak menolak dari apa yang disampaikan oleh teman dari Tabata Bunten, ya, karena sebatas iskal, artinya berarti ajunan dari Tabata mana bisa umpama yang dimaksud adalah mafil Bob termasuk majhul, setuju nggih? Oh, thank you. Terima kasih. Jadi ajunan membuat sebuah teori pendekatan, ada al-maksud, ada al-makud. Diterima. Jadi dari kami lebih mengedepankan al-ansab wal awqaf, yang lebih pantas bagaimana, yang lebih fakta terjadi bagaimana.
Kemudian kajian yang disampaikan oleh pendekatan teman kita dari Miftahul Ulum PT dalam kajian masalah seorang perempuan yang punya keahlian menyanyi. Dalam hal ini terjadi perkhilafan. Mengapa kok terjadi perkhilafan? Bukan karena adanya keahlian itu majhul, tidak, tapi keahlian ini seakan-akan dianggap merupakan hal yang tidak setuju loh ya. Itu dianggap sebagai bentuk perkara yang tidak bisa dijadikan maksud alaih. Itu alasannya. Sehingga yang setuju itu menyamakan dengan kasus ajunan disewa maca yasin di atas kuburan. Ajunan disewa maca yasin di atas kuburan, maka bagi yang nggak hadir tak langkung nggak akan bisa benar mengetahui surah bacaan, gambaran bacaan yasin tersebut. Dan Syafi'iyah sepakat bahasanya istijarul qiraatil yasin yasihu, membaca qiraah yasin untuk di atas kuburan yang mana adanya adanya mengklarifikasinya bagaimana agar adanya maksud itu terklarifikasi, maka akhirnya para ulama yang mengasahkan adalah bil muddah, adalah dengan waktu tertentu, contoh baca Quran sejam gitu. Oleh karena itu keluhan kita apapun ya gak akan ditanggapi oleh penjual, karena memang ada kostum dari penjual bahwasanya dia memang ingin membuat kejutan dan seterusnya. Oleh karena itu dalam kajian Mafil Box atau kajian Mystery Box bukan berarti kemudian nggak bisa dikiaskan dengan masalah baiul baiul amat dan seterusnya, bukan demikian, tapi dalam hal ini lebih mengarah pada kajian baiul majhul, lebih mengarah pada baiul majhul. Sepakat kira-kira? Ya, kalau memang sepakat maka dalam hal ini bisa kita simpulkan bersama bahwasanya adanya bagaimana hukum akad jual beli mystery box sebagaimana ilustrasi syair di atas, hukumnya tidak boleh. Al-Fatihah.